Dan saya katakan 1 bulan sebelum itu di grup reseller, ini resellernya banyak sekali loh. Reseller dan buku. semua orang sudah tahu. Ya. Arif Iksan yang saya maksud mengirim sebuah gambar. Ayo gambarnya Gibran tunjukkan. Aku pernah laporin. Nah. Oke, tadi tertahan beberapa segmen, silakan, Bung Michael. Naik apa di sini aja? Boleh? Naik Oke. boleh, apa? Ya, jadi kalau saya katakan siapa yang paling tahu bagaimana suasana hati, suasana pikiran Bang Rismon selama... Sambil buka kaos gak nih? Peramal. Nggak usah, ini aja, sama aja isinya. Michael Sinaga Peramal. Oh bukan, saya bukan peramal. Saya akan mengajak beberapa orang yang paling mengerti suasana hati Bang Rismon sejak 1 Januari 2026. Oke. Pertama, Peramal Indonesia. Mbak Hana. Kedua, Bang Benny Parapat. Ketiga, Luk Susilo. Keempat, Kak Mary. Udah cukup lah 4 orang aja sini. Banyak Kita ikut. Ini adalah manajemen dan reseller buku Gibran Endgame yang saya pegang ini. Yang katanya ditarik tapi nggak boleh lah ditarik. Enak aja orang udah dibeli kan. Terus apa? Nah ini adalah waktu di tanggal 14 Januari. Jadi 14 hari setelah kami meluncurkan buku ini. Ada seorang pengacara di antara kawan-kawan ini, salah seorang yang ternyata kemarin ikut ke rumah Pak Joko Widodo, katanya dia yang nelpon. Siapa namanya Pak? Nah, jadi di tanggal 14 Januari itu, kami harusnya besoknya melakukan bedah buku di Bandung. Malam harinya, pas kami menginap di Bandung, Bang Rismon mengumpulkan semua manajemen dan mengatakan, nih, penting ini. Sebentar Pak, ini buku jangan dicetak di mana? Saya mau tanya dulu. Jangan dipotong dulu Bang. Percetakannya di mana cetaknya? Nggak tahu, bodo amat. Tanya si Arif Iksan kalau mau tahu percetakan di mana. Yang penting itu adalah Bang Rismon dalam pertemuan itu menyatakan, kalau saya besok sudah tidak ada, siapa yang mau lanjutkan buku ini? Benar nggak semua? Dia mengatakan begitu, berarti dia curiga ada sesuatu atau ditekan atau diancam atau nggak tahu lah apa. Sampai orang mengatakan kalau saya besok tidak ada, siapa yang melanjutkan buku ini katanya. Ya, isunya begitu lagi. Jangan dipotong Bang, dari tadi saya diem di situ. Oke, lalu pas tanggal 18, saya disuruh oleh Bang Rismon membuat sebuah konsep surat untuk dikirim ke Solo ke rumah Bapak Joko Widodo. Makanya buatkan suratnya 18 Januari 2026. Saya sudah diblokir makanya tinggal RS doang di atas. Tapi nanti saya tunjukkan ke Bang Aiman ini genuine, ori. Oke, gua buat sebentar konsep dulu ya. Kepada YTH Bapak Joko Widodo di Solo, kami selalu selaku perwakilan tim Gibran Endgame karya Rismon Hasyanipar jelas-jelas. Dengan ini mengajukan permohonan silaturahmi ke kediaman Bapak Joko Widodo yang akan dihadiri 2 orang saja dari tim kami yang bertanda tangan di bawah ini. Adapun silaturahmi ini bertujuan mendiskusikan polemik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik sekian lama, serta meluruskan hal-hal yang ada di dalam buku ini langsung ke sumbernya, yaitu Bapak Joko Widodo. Jadi Anda yang membuat draft suratnya? Atas perintah Bang Rismon Hasyanipar langsung. Oke. Itu diadakan karena biasanya kalau Anda buatkan, Anda juga, saya ini bayangan saya ya, kepikirannya adalah Anda juga sebenarnya harusnya ikut ke sana. Oh, ntar ada di bawah. Oke. Ada nanti di bawah. Nah, next. Agar tidak menjadi isu yang liar di publik, kami mohon tidak ada pembicaraan proses hukum di silaturahmi ini, serta apabila ada agenda menemui wartawan, pers baiknya kita lakukan bersama, tidak ada perbedaan statement. Semoga Bapak berkenan dan kami menunggu kesediaan jadwal Bapak. Tim manajemen, Michael Sinaga koordinator, Arif Iksan sekretaris. Perlukah gua lempar ke Pak Roy atau grup manajemen? Gak usah. Itu saja print lalu tanda tangani. Ada lagi lanjutannya. Antara kita bertiga dengan Arif aja lah langsung setuju. Iya, suratnya udah cukup. Nggak ada yang mau layak koreksi. Layak itu kan panggilan Batak. Oke. Cukup, Jokowi nggak suka surat panjang-panjang, dia nggak suka baca. Ini kata-kata Rismon langsung. Ya, Jokowi nggak suka baca, jadi cukup segitu suratnya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Ini kan dia katakan dalam kondisi raut mukanya sudah stres. Siapa yang melanjutkan buku ini kalau saya tidak ada? Itu kan orang depresi. Saya bikin suratnya. Tapi saya nggak ada niat mau mengirimkan ini. Pertanyaannya begini, Anda kan diminta buat draft surat ini. Pasti Anda tanyakan, untuk apa ketemu Pak Jokowi?
ya ada sesuatu. Nah, kalau Rismon Nah, sesuatu mengatakan apa? Anda kan pasti tanya. Oke, Anda kok Rismon mau mengatakan membuat begini. draft suratnya, pasti kan Anda tanya. Betul. Mau ngapain Saya ketemu Pak tanya. Jokowi? Berarti kamu ditinggal, yang saya tanya, RJ. tunggu. Yang saya tanyakan begini, Bang Rismon. Nanti kalau saya ketemu Pak Jokowi, saya ngomong apa? Udah, kau kasih aja bukunya, diam, duduk, dengarkan aja Pak Jokowi minta apa. Itu kata-kata Bang Rismon. Nggak tahu itu atas saran siapa kata-kata itu muncul, tapi yang jelas saya hari itu berdebat keras dengan dia. Saya tidak mau kirim ini surat. Kalau saya aja yang ke sana. Maunya Anda? Kalau rame-rame ya nggak apa-apa. Rame-rame Supaya siapa jelas-jelas. Kalau memang Bang Rismon yang ingin RJ, jantan dong, bareng-bareng dong. Kenapa harus saya yang ditumbalkan kira-kira begitu? Oke, kenapa Anda yang dikirim sebagai katakanlah utusan lah? orang-orang? Utusan. Oke. Kalau kata Bang Farhad kan ayo ke Solo katanya. Tapi saya nggak mau. Oke. Kalau Arif Iksan ini setuju. Nah, dan boleh. Siapa itu Eksklusif nih, Arif Iksan? eksklusif nih. Ya. Pertama kali nih Anda. Dan saya katakan 1 bulan sebelum itu di grup reseller, ini resellernya banyak sekali loh. Reseller dan buku. semua orang sudah tahu. Ya. Arif Iksan yang saya maksud mengirim sebuah gambar. Ayo gambarnya Gibran tunjukkan. Aku pernah laporin. Nah, Ini Arif Iksan. Ini Arif Iksan. ini adalah Arif Iksan. Maksudnya Yang di apa sebelah kanan itu ini? siapa? Ini kapan? Gibran dong. Iya Mas Gibran. Nah. Nah, ini kapan? Bisa aja kan berapa tahun lalu. Oke, dan coba Pak seterusnya. Roy. Pernah saya ditanya, katanya Arif Iksan ini gambar tahun 2014. Sudah saya periksa ini gambar kira-kira usianya baru 2 tahun yang lalu. Oke, artinya apa dari Wajah gambar ini? Gibran tahun 2014 tuh nggak kayak gini. Oke. Ya. Udah. Artinya Jadi- apa yang Anda sampaikan di sini? Artinya Arif Iksan tuh ada kedekatan dengan Gibran. Udah Ya, gitu aja ada kedekatan. gampang. Dan dia Arif Iksan itu siapa? Itu adalah sekretaris manajemen Gibran Endgame dan Yang bikin buku ini? Oh iya, sekretarisnya dan dia yang mencari Oke. percetakan, mengirim buku ini kemana-mana dan seterusnya. 2 tahun lalu menurut Mas Roy berfoto dengan Mas Gibran. Ya. Jadi dan, Bang Michael nggak tahu dicetak di mana bukunya. dan nah itu Mbak Mary aja nanti. Terus kesimpulan Anda apa dari sini? Kan ini supaya nggak meraba-raba. Oke. Dan sekarang manajemen yang tersisa tinggal dia. Kami semua sudah dikeluarkan. Saat Bang Rismon ingin RJ, dia bubarkan grup itu, dia yang keluarkan semua orang. Arif Iksan ini. Jadi yang masih bersama-sama dengan Bang Rismon sampai saat ini ya Arif Iksan, Jahmada Girsang, dan saya nggak tahu lagi Mulyadi mungkin masih ya. Nggak lagi ya. Oh nggak lagi. Oke. Nah itu. Jadi, Ada istrinya, jadi Anda, istrinya gini, iya. Anda teman-teman yang ditinggalkan oleh Bang Rismon nih? Iya, kami merasa dihianati sebagai manajemen buku Gibran Endgame. Oke. Dan kami tidak bisa mengkhianati pembeli kami yang sudah mengeluarkan uang Oke. kerja Oke. keras untuk membeli buku ini. Udah berapa eksemplar yang terjual? Hampir 10.000. 10.000. Hampir 10.000 dalam waktu 2 bulan. Harga berapa? 100.000 doang. Oke. Tapi saya nggak mau jual lagi ini. Biar aja si Rismon yang jual. Oke, Kalau oke. dia masih Oke, pengen baik, jual. baik, oke. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa Bang Rismon sudah, kalau dibilang tekanan terserah lah, interpretasikan aja sendiri. Tanggal 14 Januari sudah berubah. Jadi kalau Pak Roy bilang prabayar pasca bayar, kalau saya bilangnya prakondisinya itu 14 Januari. Dan pasca kondisi. Oke, ada yang mau ditanggapi sebentar? Ya, Terima aja lah. jadi gini, Bung Aiman, saya ini ngeri-ngeri sedap. Aku di panggung Raya Bersuara ini kadang-kadang takut jadi saksi aku. Jadi gini, ini kan tadi yang dibuka adalah ya pribadi antara Rismon Syahnipat dengan siapa sih tadi? Dengan saya. Dengan Pak siapa? Michael Pak Sinaga. Michael. Jadi artinya ya saya PDP. agak-agak Data takut pribadi. juga karena bukan illegal access. Oke. Karena kami juga pernah melaporkan hal-hal seperti itu kan Bung Wah, Aiman. Tapi artinya gini, enggak, saya takut aja menanggapi hal-hal seperti itu, hak Anda dan Saudara Rismon ya kan. Ya. Artinya apapun itu Saudara Rismon saat ini sudah melakukan RJ dan perlu saya sampaikan tahapannya. Tahapannya sekarang ini kami sudah menerima susunan dari kesepakatan. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ugro, kenapa ini tidak dilakukan di depan polisi? Saya sampaikan sekarang bahwa ini tidak dilakukan di depan kepolisian karena pertama Saudara Rismon Syahnipat tidak ditahan. Sehingga biasanya pelapor yang mengunjungi telapor untuk melakukan perjanjian dan pernyataan di depan penyidik. Tapi ini kan tidak dilakukan penahanan. Sehingga Oke, Pak, tapi tadi yang tudingan tadi bahwa ada
kong kali kong bahwa pertemuan sebelumnya 2 tahun, meskipun saya juga agak sulit juga untuk mencerna itu ya. Iya. Lalu kemudian menjadi tim dari buku Gibran Endgame, jadi seolah-olah seperti disisipkan. Padahal kalau foto kan sebenarnya bisa macam-macam. Iya, bisa macam-macam, dan yang kedua adalah gini, Mas Eman. Saya rasa Pak Bang Rismon, ini analisa saya, pendapat saya, bahwa Bang Rismon itu tidak tertekan, tetapi memang merasa ada yang tidak benar daripada penelitiannya. Saya berkali-kali sering menyampaikan bahwa sudah uji tinta kah? Kan ini kita kembali lagi ke situ, bukti analog. Sehingga di pengadilan pun akan itu nantinya. Oke, baik. Jadi artinya keraguan-raguan Bang Rismon dalam menentukan penelitian, kemudian dia teliti, dia mendapatkan hal yang baru, ya kan? Dia mengatakan bahwa ini kayaknya salah nih. Nah, itu urusan Bang Rismon dong, kan gitu. Baik, oke. Ya. Kalian closing statement ya. Baik, terima kasih. Ya, oke, intinya ini tanggung jawab saya kepada pembeli aja. Karena sekarang kami yang diminta pertanggungjawaban oleh ratusan pembeli, minta uangnya kembali. Uang ini, bukunya saya kirim kemana, di mana rumahnya Bang Rismon, nggak mungkin dong saya kasih tahu. Oke, baik. Tenang, itu aja kok maksud saya. Baik, di sini. Mike, makasih. Terima kasih. 30 detik. Bahwa Bapak Jokowi, Anda bisa berbohong kepada banyak orang untuk jangka waktu yang lambat atau sebentar. Anda juga bisa berbohong pada Laporkan. satu orang dengan jangka waktu yang panjang, tapi Anda tidak bisa berbohong pada banyak orang Oke, dengan baik, jangka waktu baik. yang sangat panjang. Oke, baik. Demikian. Ya, silakan. Itu statementnya Abraham Lincoln. Oke, baik. Oke. Baik, oke. Sekaligus closing statement. Siapa? Silakan. Closing statement dari ujung dong. Nggak apa-apa. Boleh, silakan. Bang David boleh, boleh. Iya, jadi Mas Aiman pertama gini, harus Mas Aiman juga kontrol pernyataan siapapun yang berdiri di sini, termasuk tadi ibu yang terakhir itu kan nuduh Pak Jokowi berbohong. Itu kan silakan. itu berbahaya lah itu ya. Satu, karena itu bisa berkonsekuensi hukum, Mbak. Yang kedua, tadi soal tadi sahabat saya Bro Sangaji ya soal tahapan RJ itu kan bisa di penyidikan ya, penyelidikan, penuntutan, bahkan sampai dalam proses pemeriksaan sidang. Jadi seandainya pun Rismon RJ-nya ditolak katakanlah, tapi dalam kapasitas dia yang sudah meminta maaf ya, dan maafnya diterima, itu bisa masuk menjadi sesuatu yang meringankan saat keputusan nanti. Minimal itu ya. Karena saya bilang tadi di awal bahwa soal SP3 yang merupakan N dari RJ itu bukan kewenangan Pak Jokowi dong, ya. Kewenangan aparatur hukum. Nah, kemudian saya mau bilang begini tadi juga. Soal sama yang disampaikan Pak Ugro tadi, saya nambahkan kalau saya di sini ada catat soal mekanisme RJ di KUHP pasal 81 itu kan bisa permohonan dari tersangka ya dan keluarga ya, bahkan korban bisa memohon. Itu pasal 81 ayat A. Ayat B bisa ditawarkan oleh aparat hukum dari tim penyelidik ya, dari kejaksaan bisa menawarkan. Jadi terserah apa, mau ditawarkan atau mereka permohonan. Tapi yang saya lihat ini kan permohonan ya, yang sekarang lagi diproses. Kita nggak tahu diterima apa enggak. Jadi biarlah proses hukum ini berjalan. Lalu kemudian tadi soal yang penting ini closing statement ya. Ya, singkat ya. Soal penggunaan ijazah tadi, ya ini Pak Ugro kan kejadiannya itu ada di Republik ini, makanya dilaporkannya di sini. Termasuk misalnya indikasi Rismon ini menjadi dosen di Universitas Mataram, Universitas Negeri milik Republik, milik rakyat, itu kan semuanya juga berkaitan dengan itu, kenapa dilaporkan. Terus dalam kasus ini, dalam kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi kan itu dia menggunakan status doktornya atas nama peneliti. Itu korelasinya di situ. Kenapa di sini tadi yang Mas Farhad sampaikan. Jadi saya terakhir gini, Mas Eman. Saya bilang gini, kebenaran kan kemarin itu kita bilang kebenaran itu akan selalu menemukan cara dan jalannya sendiri.
dan kebenaran itu tidak pernah mendua, ya. Jadi kalau ada tuntutan, ada opini yang kita bangun, Pak Jokowi memalsukan ijazah, ya Pak UGM memalsukan ijazah, saya bilang kebenaran ini sudah mulai makin mencuat. Rismond adalah sebuah fakta dari kebohongan, bahkan fitnah, ya. Jadi apa yang dituntutkan, difitnahkan kepada Pak Jokowi, kebenaran itu dimunculkan lewat pengakuan Rismond bahwa saya salah menuduh Pak Jokowi, ya. Itu poin pentingnya di situ. Sehingga saya katakan ketika terjadi dua opini yang bertolak belakang, kebenaran itu tidak pernah mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ketika dua opini yang bertolak belakang, maka pastikan satu salah, satu benar. Tanhana Dharma Mangrua, ya. Jadi kebenaran itu tidak pernah abu-abu, tidak pernah mendua. Jadi kalau ada opini seperti hari ini atau dua kasus ini soal pelaporan ijazah palsu dan pelaporan salah satu pasti benar dan yang lain pasti salah. Pasti salah yang satu. Baik. Dan tanda-tanda bahwa Rismond sudah mengatakan kebenaran, silakan masyarakat Indonesia menilai. Baik. Demikian dari saya. Persingkat saya supaya nggak terlalu malam, nanti sampai sahur nanti bisa. Silakan. Dari siapa? Mas Gafur. Mas Gafur, silakan. Ya, Mas Aiman, terima kasih atas waktunya. Jadi Singkat saja kalau bisa 2 menit, kalau bisa. Di ujung acara ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa apa yang disebutkan oleh sahabatku Bang Michael dan kemudian disampaikan juga oleh Pak Ugro, ternyata kami melihat bahwa memang kalau saya meminjam istilahnya seorang ekonom besar dunia namanya Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nation, beliau menulis bahwa di dalam mekanisme pasar itu ada the invisible hand yang bermain. Ya. Begitu juga dalam perkara hukum. Saya kira ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba bermain di dalam perkara besar ini. Memang perkara ini adalah perkara ijazah. Dan satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan polemik bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas, tanpa ada transparansi, tanpa ada akuntabilitas dari yang punya ijazah juga, dan itu melibatkan mantan presiden di satu negara. Saya kira di dunia hanya punya Pak Joko Widodo. Dan ijazah ini bukan hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga saya kira juga dilihat oleh dunia internasional. Karena kenapa? Ini melibatkan mantan penguasa 2 periode, ini melibatkan sistem politik di mana ada KPU, di mana ada partai politik yang mengajukan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Kemudian juga ada universitas. Saya kira ini menjadi satu atensi dunia internasional untuk melihat sejauh mana sistem demokrasi kita berjalan dengan baik, sistem hukum kita juga sesuai dengan nilai-nilai due process of law, rule of law. Apakah akan terjadi tidak di dalam perkara Pak Joko Widodo ini? Ijazah ini begitu luar biasa dampak sosial politiknya gitu. Karena memang dari awal Pak Joko Widodo tidak transparan dan tidak akuntabel dalam memberikan penjelasan terkait dengan tuduhan ijazahnya. Kalau Pak Joko Widodo mengambil langkah hukum pidana, saya kira inilah kejelian dari Pak Joko Widodo untuk menghindar dari kewajibannya memberikan transparansi kepada rakyat yang dia pimpin. Karena apa? Suatu hasil penelitian ilmiah yang ditulis dalam satu buku Jokowi White Papers itu kemudian harus beliau patahkan dengan melakukan langkah hukum pidana yang keras. Padahal di dalam ilmu hukum kita kenal hukum pidana itu sifatnya adalah ultimum remedium. Itulah senjata terakhir yang digunakan pada saat semua mekanisme penyelesaian sengketa, perkara, perselisihan itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan mekanisme lain. Tetapi Pak Jokowi menjawab buku Jokowi White Papers dengan mengambil langkah hukum pidana supaya apa? Dan saya kira hari ini Pak Joko Widodo berhasil. Karena beliau telah memaksa para peneliti-peneliti itu untuk kemudian mengakui dan mengkhianati hasil penelitiannya mereka sendiri bahwa ijazah itu asli. Tanpa tidak ada uji akademik yang apple to apple. Baik. Itu hal yang kedua. Singkat saja, Bang. Singkat saja. Ya. Saya berikan 30 detik lagi, silakan. Ya, yang terakhir adalah ternyata kita melihat bahwa hukum itu tidak selalu netral. Karena di dalamnya ada kong kali kong, di dalamnya ada barter, di dalamnya ada intimidasi, di dalamnya ada pressure. Hukum tidak bekerja di ruang netral. Hukum bukan berarti sesuatu yang das solen, sesuatu yang ideal.
yang dicita-citakan di dalam kaidah, di dalam norma hukum, di dalam undang-undang, di dalam semua aturan perundang-undangan. Tetapi hukum juga bisa dibajak oleh kekuasaan. Itulah pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Oke. Bang Rismon melakukan RJ menurut saya itu bukan murni karena beliau sadar bahwa hasil penelitian beliau keliru. Tetapi ada tekanan yang luar biasa, ada the invisible hand, ada tangan-tangan tak terlihat yang bermain untuk memaksa dia melakukan restoratif justice, mengubah hasil penelitian dia, dan kemudian hukum tidak lagi netral dalam perkara ini. Baik, baik. Makasih Bang, Karena cukup. kalau hukum netral, seharusnya Cukup. perkara ini segera gugur. Karena P19 penyidik Polda Metro Jaya melanggar KUHP secara serius. Baik, cukup. Makasih. Silakan, Bung Itu Farhan. penutupan saya, Mas Aiman. Ini perjalanan yang meletihkan kita ya, tapi puncaknya juga ibaratnya ini bom nuklirnya itu yang namanya Rismon itu udah KO. Gitu. Jadi ke depan lebih lancar lagi gitu, lebih lancar dan lebih rileks. Makanya malam ini kita nggak terlalu perang berat gitu. Mas Aiman juga agak santai ya, bukan gara-gara teguran KPI, tapi gara-gara memang materinya ini bom Santai terus. udah selesai. Gitu. Oke. Dan kalian ini kenapa ya? Sudah KO gitu masih aja ngejek penguasa, hukum berat sebelah, kekuasaan, maksat gitu ya. Selalu begitu menilai gitu. Tolonglah Fer. Yang justru yang merasa tertekan tuh saya. Kamu tuh bawa ini rombongan ini mulu, ibu-ibu dibawa terus. Kita ngomong tepuk tangan, ngejek gitu. Itu sudah kalian Enggak, persiapkan. saya larang tadi kalau ngejek. Iya, Kalau tepuk tangan boleh. Tapi selalu gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan di TV dan kenyataan itu berbeda gitu. Nah, jadi yang memutarbalikkan justru kami lihat teman-teman ini yang relawan ini yang kalian anggap kita sangat diuntungkan dengan kedatangannya Pak Rismon. Sebenarnya yang pada kenyataan itu berbeda. Mereka nggak mau, malah marah sama Pak Jokowi. Kenapa dimaafkan? Karena Pak Jokowi punya sikap negarawan gitu ya, negarawan yang artinya ya udahlah. 2 bulan lalu itu saya WA dengan Bang Sarip, ya itu jelas-jelas mengatakan Bapak terima kok, terima siapa aja minta maaf sebagai anak semua gitu. Nah ternyata memang diterima. Saya ajak beberapa orang. Nah tapi yang terakhir itu Rismon pun ditolak sebenarnya. Makanya saya kaget gitu. Kok bisa diterima juga gitu. Ya karena, nah tapi sekarang anak-anak udah pada ngancam. Kalau Bang Roy minta maaf, yang lain minta maaf, mereka marah juga gitu. Biarkan aja. Kalau memang Bang Roy bisa bebas di pengadilan, ya alhamdulillah. Ngapain minta maaf? Ya, nggak apa-apa kan maksudnya ini. Oke, dipersingkat. Oke, saya persingkat. Jadi saya senang banget ya. Artinya Pak Jokowi itu yang kalian persoalkan S1. Dulu ada ijazah SMA, semua udah berhasil, sudah kita tunjukkan itu asli. Padahal presiden itu tahu nggak, cuman tamat SMA pun bisa jadi presiden Indonesia. Saya tahu. Nah, kemudian Break satu lagi. dengan hak imunitas mereka sebagai kepala negara, itu pun kalian masih otak-atik sekarang tanpa rasa takut, tanpa rasa tata cara etika yang sopan gitu. Bahkan Bang Refli Harun aneh, Bang, kalau misalnya lawyer selesai, ini kok marah sama Rismon. Marah, kemudian kalian semua ngejelek-jelekin Rismon. Itu kan haknya Rismon. Justru yang bermasalah ini apa? Fungsi pengacaranya gimana? Bukan menyangkut ideologi atau idealisme. Tapi ya kalau sudah dicabut udah selesai. Kalau kalian udah damai, diam aja. Nggak perlu lagi marah-marah dan itu nggak benar. Kemudian kalian semua menyerang. Karena itu adalah keuntungan kami. Oke. Selama ini saya berantem sama Rismon, sekarang kalian bersatu membantu saya untuk melawan Rismon. Tapi malam ini saya katakan bahwa kami sayang Rismon. Rismon itu adalah orang yang fair, gentle dan berani gitu. Daripada anak yang menderita masuk penjara, lebih dia minta maaf. Dalam Islam pun kalau minta maaf selesai. Jiwa besar. Inilah budaya kenapa kita terlambat, gara-gara kita berpikir kalau orang minta maaf itu salah, kalah. Padahal selesai hukum gitu. Baik. Demikian. Oke, baik. Ini karena terlalu panjang, jadi saya berikan kesempatan satu segmen lagi. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Oke.